Halo Capricorn, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kalian di bulan September. Tetap ini timeless reading ya. Kapanpun kalian mendapatkan video ini adalah waktu yang tepat untuk kalian. Dan seperti biasa, untuk kamu semua yang punya Capricorn di birth chart kalian, message ini bisa buat kalian. Dan untuk cross watcher, kalian juga welcome untuk nonton karena energinya suka ketukar ya, tapi tetap ambil yang resonate, yang sesuai, dan lepaskan yang tidak. Kalau memang nggak sesuai, coba nonton Moon, Venus, Mars, Jupiter, rising atau ascendant sign kalian, bahkan North Node kalian. Oke. North Node itu untuk takdir kalian, nasib dan takdir kalian, purpose kalian ya, life purpose kalian, karakternya yang dimana. Kalau untuk relationship, gue saranin nonton Venus, Jupiter buat yang cewek, dan buat yang cowok itu Mars dan Jupiter. Kalau untuk melihat apa yang akan termanifestasi secara nyata ke kita, nontonnya adalah rising dan rising atau ascendant sign ya. Kalau untuk melihat perasaan seseorang, nontonnya di Moon ya. Moon itu adalah, moon sign itu adalah yang men-trigger kita dalam berpikir dan bertindak. Oke, oh ya, untuk kalian semua yang bingung mungkin cari video yang memang menurut kalian berguna untuk kalian, itu sebenarnya kalau kalian masuk ke channel gue bikin playlist berdasarkan tema bacaannya, berdasarkan waktu, artinya bulan, mingguan, atau harian ya. Untuk kan ada bahasa, berbeda bahasa juga, itu juga berdasarkan bahasanya juga, jadi supaya nggak ruwet gitu ya, ubek-ubek aja itu channel di bagian playlistnya, oke? Karena ada macam-macam reading di situ dengan tema yang berbeda, oke? Lanjut, seperti biasa gue udah keluarin oracle card untuk kalian di bulan September ya, dengan tema reading kalian di bulan September. Tema bulan ini dari Mystical Wisdom adalah Angel of Miracles. Open your heart and expect a miracle. Jadi bukalah hatimu ya, dan nantikan keajaiban. Dari Goddess Guidance, Vesta, home. Your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupants. Jadi situasi rumah kalian akan membaik ya, entah melalui pindah rumah atau orangnya yang ganti, orang yang tinggalnya ganti. Agak-agak kejam sih katanya. Agak-agak ironis gitu loh. Dari Universe Tarot kalian dapat the key to prayer is to forget what I think I need. Kunci dari sebuah doa adalah melupakan apa yang kita pikir kita butuhkan. Judulnya sih berserah ya, karena kadang justru semesta lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Dan dari Mystical Shaman Oracle card yang susah itu, karena buat gue baru ya, ini kartu baru kemarin nyampe, jadi gue masih belum terbiasa dan banyak banget yang harus dipelajarin. Ada 64 kartu yang modelnya kayak gini nih. Kalian dapat 2 ya, flow dan medicine wheel. Mabok kalau ngikut, kalau kalau suruh ngapalin gitu, mabok.
coba ngerti aja dulu gitu kan. Gue harus terbiasa memang. Jadi untuk itu gue baca ya. Gue baca ya untuk energi yang keluar sebenarnya itu the flow untuk kalian ya. The flow yang artinya adalah uh, jadi ada flow, go with the flow. Jadi ada pergerakan natural yang terjadi di alam kita, entah itu sungai dari air terjun ke sungai, kali, terus ke laut, terus abis itu nguap ya kan, terus jadi awan, habis itu jadi hujan, terus diserapin lagi. Iya, terus pergerakan itu flow ya. Simbol ini mewakilkan ke effortless and natural movement towards a certain destination. Jadi tanpa usaha, simbol ini menunjukkan tanpa usaha dan natural movement, dan pergerakannya mengalir menuju ke certain destination, ke beberapa destinasi gitu. It signifies an ability to gracefully move around obstacles and reminds you of the sense of allowing. Jadi ini membawa arti, memberikan arti kemampuan dalam bergerak, mengikuti dengan graceful, itu dengan grateful ya, dengan grateful, bergerak sekitar rintangan atau bahkan tantangan, dan mengingatkan kita juga untuk membiarkannya terjadi, sense of allowing gitu. Tanpa harus mengontrol gitu kan, itu nggak boleh, ini jangan gitu, nggak perlu gitu, karena segala sesuatu itu emang ada pergerakannya gitu. Kita diingatkan untuk membiarkan terjadi, karena semuanya itu memang ada tujuannya untuk terjadi gitu. Hujan, ada nggak suka hujan, masa tuh nggak boleh hujan? Nggak mungkin kan gitu. Jadi biarin aja hujan. Nggak suka petir, bukan berarti nggak harus ada petir kan gitu. Dan karena ini tegak ya, lihat apa yang kalian dapetin dari itu. Kali aja kalian juga dapat insting yang berbeda ya kan. When flows come to visit, it's a sign that your intentions have been in motion. Jadi kamu punya fokus dan intention itu sebenarnya udah terbangun, udah tersirat ya. Sudah di alam pikir kamu, udah di alam bawah sadar kamu. Now is the time to allow nature to run its course. Jadi sekarang adalah waktunya untuk membiarkan alam ya secara natural menjadikannya kenyataan melalui jalannya gitu, melalui prosesnya. You are being called into effortless movements. Jadi kalian dipanggil untuk dengan tanpa usaha dan ingin mengontrol tadi, untuk bergerak sesuai dengan jalurnya, tanpa harus menolak, tanpa harus bertahan gitu. Jadi go with the flow, biarkan saja terjadi gitu kan, nggak usah kita bertahan, nahan untuk sesuatu itu untuk tidak terjadi dan segala macam. Yang sudah harus terjadi, terjadilah gitu. It's time, it's like being within music, flowing within partnership gitu. Think of the artist who creates without craft, calling creativity up from the soul and bring it to life without effort. Jadi memanggil kreativitas kita keluar dari jiwa kita dan membawanya ke dalam hidup tanpa kenyataan, tanpa usaha yang besar. You are called to be like a river, knowing the fulfillment of destiny is assured. Jadi kita memang kalian sudah terpanggil untuk menjadi seperti sungai
mengetahui akan terpenuhinya suatu tujuan itu diyakini, enjoy the ride. You are called to be like a river, knowing the fulfillment of destiny is assured. Enjoy the ride, the flow. Okay. Nah ini tuh under the deck, energi secara keseluruhan dari mystical shaman untuk kalian. Artinya energi alam bawah sadar kalian ya. Itu the medicine wheel. Ya, gokil. Sebentar. Oh, udah ada nih. The medicine wheel. Ini kalian nanti lihat di purnama. Mungkin ada beberapa dari kalian yang berguna. Video yang baru gue bikin juga untuk edisi purnama Pisces dan ritualnya ya. Ini mungkin buat beberapa dari kalian berguna itu ya, karena itu gue edisi purnama Pisces itu gue bikin untuk mereka yang memang membutuhkan, karena adalah healing. Jadi ini the medicine wheel adalah sesuatu yang sakral dengan 4 cardinal direction well marked. Ini ada 4 ya, 4 cardinal direction, jadi arah well marked yang ditandai. It represents the cycle of life, the cycle of nature, and the circular pattern of our cosmos. Jadi itu cycle kehidupan, cycle apa ya? Cycle kehidupan, cycle alam, perputaran alamnya gitu. Roda kali ya, cycle. Roda kehidupan, roda alam, roda perputaran alam, dan circular pattern of our cosmos, dan juga kosmos itu sendiri. It has been used for millennia in indigenous culture to bring harmony and well-being to the village. Intinya setiap direction, setiap arah itu menyimbolkan 4 langkah shaman yang harus diambil untuk menjadi orang yang punya kuasa dan bijaksana, punya power dan bijaksana. Dan ini juga tegak the invitation, artinya jadi untuk memanifestasi to manifest clear blue skies in your life, it is important that you take a look at certain aspects of your being. Jadi kalian untuk diminta melihat lagi beberapa aspek dari kamu sendiri, dari diri kamu sendiri. Enter the medicine wheel from the south and reflect on how you are still clinging to events from the past. Jadi dari south kan di bawah ya, ke east gitu ya. Nah makanya di edisi video purnama itu kan emang gue bikin dengan tarot seperti itu. South, east, north, south, west, north, east ya. Itu di edisi purnama Pisces gue bikin seperti itu. Jadi mungkin kalian mungkin ada beberapa dari kalian yang membutuhkan itu ya. Jadi intinya kalau ngelihat berdasarkan video edisi purnama itu, kalian dari south ya, bacaan dari south kita bacanya ke sini ya, ke west. Itu ini apa sih yang udah kita, yang memang harus kita let go dari certain past kita, dari masa lalu kita. Oke. Yang di west itu apa sih yang memang udah harus mati, kita tinggalkan. Pelajaran apa dari kedua ini ya, yang kita harus ambil kebijakan dan pelajarannya, itu ada di
north ya. Apa yang harus, kebijakan apa dan tindakan apa setelah mempelajari kedua hal ini yang kita harus ambil. Is itu kemungkinan destiny kita, possible destiny ya. Jadi dan dalam untuk melangkah ke sini, jadi setelah kita setelah kalian merenungi ini di South ya, apa yang kalian harus let go, apa yang harus sudah ditransformasi, dan di sini adalah apa kebijakan gitu, dan pelajaran yang harus kalian ambil. Dan untuk melangkah ke sini, untuk melangkah ke possible destiny ya, tujuannya kalian itu, kalian diminta untuk membayangkan, mempunyai visi masa depan kalian, hidup yang seperti apa yang kalian inginkan, dan kalian inginkan untuk terjadi gitu. Jadi, dan di setiap langkah ini kalian boleh menghabiskan waktu sesuka kalian, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahunan, itu terserah kalian. Tapi yang paling penting, begitu kalian sudah sampai di sini, kalian harus bisa dan mampu membayangkan, punya visi tentang kehidupan seperti apa depan kalian. Karena sebenarnya alam itu, semesta itu tidak akan jadi semakin kalian menunda pekerjaan, mengetahui, mencari tahu tentang diri kita, itu sebenarnya semesta nggak akan kenapa-napa juga gitu. Semesta nggak akan marah kok. Cuma masalahnya adalah kamu sendiri yang sakit, karena kalian sendiri yang betrayed gitu, mengkhianati diri kalian sendiri, jiwa kalian sendiri, untuk tidak berkembang dan menjadi better person gitu. Jadi kalau kalian sakit, orang sekitar kita juga pasti sakit kan. Yang toksik itu siapa gitu. Di sini bilang ya, enter the medicine. Jadi berangkat dari South ya, reflect on how you are still clinging to events from the past. Jadi minta refleksi bagaimana kita masih bergantung pada events dari masa lalu kita ya. Terus ke West, kalau berdasarkan ini ya, kalau ke West, notice which relationship are toxic and drain your energy ya. Jadi hubungan yang mana dan bagaimana ya di West ini, relationship yang toxic dan menguras energi kalian tuh yang mana tuh. Dan untuk ke North, ask yourself, do I know my passion and show it? Jadi tahukah saya passion saya dan sudahkah saya menunjukkannya gitu. Jadi pas ke sininya, kalian pas ke East-nya, visualizing how you want to live the next chapter of your life. Bagaimana kalian, jadi yang harus kalian visualize, yang kalian harus bayangkan itu bagaimana kalian ingin hidup kalian di next chapter-nya gitu. It's up to you how much time you spend in each direction. Di setiap arah ini kalian mau berapa lama di situ, terserah kalian. Tapi ketika kalian sudah selesai, make sure to step outside the wheel and contemplate your journey. Tapi begitu kalian sudah selesai, yakinkan untuk melangkah keluar dari the wheel ya, roda ini dan renungi perjalanan kalian. Oke. Tarot. Nyamuknya banyak banget tempat gue. Aduh, garuk sana garuk sini.
Capricorn September. Apa yang Capricorn harus tahu untuk yang terbaik di bulan September buat Capricorn? Apa yang Capricorn harus tahu dan apa yang harus dilakukan Capricorn untuk yang terbaik di bulan September? Capricorn. Capricorn. Clarity. Wow. Epiphany. Aha moment. Pencerahan komunikasi. Rintangannya healing. Okay. Exactly right. Fondasi resistance ya, masih ya, kalian punya resistance. Flow. The past yang baru saja lewat. Queen of Pentacles. Energi kamu sendiri, Kak. Fokus dan intention yang harus kalian ambil, tindakan yang harus kalian ambil. Wow. Ulala. Yang akan terjadi near future. Pisces. Capi, are you dealing with me? Bercanda ya. Full moon in Pisces, right? Dan efeknya buat kalian dengan full moon di Pisces ya, Capi, itu di rumah. Home, roots, family, self-care, emotions ya. Artinya ada yang ending di rumah kalian. Seperti kata si Vesta. Goddess guidance. Aduh, maaf ya kalau nggak kebaca. Ya kan? Situasi rumah kalian akan improving itu membaik ya, membaik, entah melalui pindah atau orangnya ganti. Oke, foundation ya. Oke. Energi secara keseluruhan ini bukan Five of Pentacles ya. Ini bukan Five of Pentacles, tapi Three of Pentacles. Gue nggak percaya pada yang namanya kesalahan. Gue nggak percaya akan kesalahan, akan salah. Nggak, semua itu ada. Jadi makanya the flow tadi ya, resistance. Sesuatu itu terjadi karena memang ada tujuannya. Oke. Jadi gue juga nggak tahu kenapa gue milih pakai traditional classic tarot untuk baca energi kalian, Kak. Oke. Tapi yang jelas di sini kelihatannya Five of Pentacles, kehilangan, kesendirian, sedih, ya kan? Tapi sebenarnya dia Three of Pentacles. Kadang semesta itu memberikan sesuatu, rintangan, tantangan, ya. Karena kita terlalu resisten akan satu hal, ya. Jadi kita dihadirkan pada suatu kecelakaan, suatu tower moment, suatu kesedihan gitu, suatu petaka yang sebenarnya untuk mengarahkan, memberi arah kepada kita ke arah yang lebih baik gitu. Tapi kitanya kadang tidak percaya kalau istilahnya Tuhan itu bekerja dengan misterius gitu ya, karena kadang kita sok tahu, dan bahkan seringan semesta itu jauh lebih tahu
apa yang terbaik buat kita dibanding kita sendiri. Dan begitu juga dengan Five of Pentacles yang nyaru, Three of Pentacles yang nyaru jadi Five of Pentacles. Jadi sebenarnya kalian diminta untuk mengembangkan, ya, entah itu pekerjaan kalian, entah itu waktu kalian, entah itu fokus dan energi kalian untuk ke arah yang berbeda. Mungkin nggak berbeda, tapi untuk dikembangkan lebih lagi. Makanya di sini Trio Pentacle kan kolaborasi ya. Tapi kalian dihadirkan mungkin dengan Five of Pentacles, kehilangan dulu. Karena kalau nggak kehilangan kalian nggak akan mau berubah gitu, nggak akan mau ya itu deh. Karena nggak akan mau membuka diri untuk mencoba yang lain atau menambah, istilahnya kalau franchise buka cabang baru gitu. Two of Wands. Oke. Situasi kalian saat ini, kalian punya aha moment, pencerahan, kemenangan, komunikasi, tentang kebenaran yang terkadang kita harus mengambil keputusan untuk memotong sesuatu yang memang sudah tidak ada gunanya lagi, tidak membangun diri kita. Challenge-nya healing, divine process atau divine timing, ya. Mencoba lebih fleksibel untuk mengolah perbedaan, mengelaborasi perbedaan. Oke. Yang ada tentang yang lama, tentang segala kepercayaan dan pengetahuan, wawasan kita yang lama dengan yang baru, umpamanya gitu. Ini transisi, itu ada proses transisi. Ini kartunya Sagittarius, ya, mungkin kalian berhubungan dengan seorang Sagittarius, atau mungkin kalian punya Sagittarius di bercak kalian, yang artinya adalah ending. Oke. Di bercak kalian Sagittarius di rumah ke-12, rumahnya si Pisces, yaitu ending, karma, healing, segala hal yang tentang alam bawah sadar kita diminta untuk release dan healing. Oke. Fondasi kalian atau distant past kalian yang memang sudah harus kalian letting go. Kalian selalu holding back, kalian selalu waspada akan hal-hal yang menurut kalian itu adalah kalian. Kalau kalian tanpa 4 of Pentacles ini, kalian akan merasa kalian bukan kalian lagi gitu. Padahal nggak gitu, kalian tetap kalian lahir telanjang, dan apapun yang ada di benak kalian pun juga tadinya kalian tidak punya itu. Kalian pelajari semuanya. Sekarang saatnya untuk unlearn, untuk membebaskan supaya bisa belajar lagi. Jadi release untuk yang baru masuk. Apapun itu nilainya, apapun itu value-nya, ya. Artinya kita siap mengganti value lama dengan value yang baru. Yang baru saja lewat adalah ini energi yang kamu sendiri. Berarti kamu sudah meninggalkan, atau yang memang sudah harus mati, transformasi, itu adalah kamu sendiri. Well done, Kapi.
Dan kebijakan yang harus kamu ambil dan yang sudah kamu pelajari adalah tentang cinta. Cinta kasih, cinta dan kasihnya. Keren, cakep. Dan your possible destiny, jadi near future, the High Priestess. Deep knowing, mengetahui tentang intuisi kamu sendiri, tentang alam bawah sadar kamu, tentang segala rahasia semesta, alam, dan frekuensinya. Dia, High Priestess, adalah master dari yang tidak tampak. By the way, itu energi Pisces. Pisces buat kalian adalah home. Nah. Ya mungkin kalian berhubungan dengan seorang Pisces. Oke. Udah segitu aja, Cappy. Kalian punya dapat, menurut gue sih oke ya bacaannya. Untuk kalian semua yang emang udah subscribers, makasih banyak atas dukungan dan support ya, komen, like, share, bahkan donasi ke channel, makasih banyak. Dan untuk kamu semua yang baru pertama kali join, dan kalau emang kalian suka atau resonates, jangan lupa untuk komen karena gue pengen tahu, dan jangan lupa subscribe, oke?